Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hana Mukjizat. Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Surya Kencana Cianjur, semester 3 kelas non-reguler. Di sini saya akan mereview kembali mata kuliah hukum pidana lanjutan yang disampaikan oleh Ibu Profesor Dr. Hajah Heni Nuraini SHMH beserta wakil dosen Bapak Dr. M. Lendi Aridhayadi SHMH. Di sini saya akan mereview pertemuan ke-15 atau pertemuan terakhir, yaitu resume materi dari bab 3, bab 4, dan bab 5. Yang pertama, bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus. Pengertian perbarengan, gabungan tindak pidana, konkursus, summon law dalam KUHP tidak ditemukan definisinya. Tetapi dalam rumusan pasal-pasal dapat disimpulkan sebagai berikut. Yang pertama, seseorang dengan satu perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar, atau seorang dengan beberapa perbuatan mengakibatkan beberapa aturan pidana dilanggar. Contoh, Dedi sedang ada di luar aula sedangkan Agus berada di dalam aula. Agus marah sama Dedi karena buku biologinya diambil tanpa sepengetahuan. Dan Agus pun berniat melempar Dedi yang sedang ada di luar. Kalau Agus jadi pelempar Dedi, akan ada aturan yang dilanggar lebih dari satu, yaitu yang pertama, Agus merusak kaca pasal 406. Yang kedua, Agus melakukan penganiayaan pasal 351 ayat 2. Di antara perbuatan-perbuatan tersebut, hakim belum pernah menjatuhkan putusan atau vonis yang telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Lalu jaksa atau penuntut umum dalam melakukan penuntutan perkara-perkara tersebut harus secara sekaligus dan bersamaan. Di antara ketiga pengertian tersebut di atas, yang paling penting adalah yang nomor 1, karena menyangkut perbuatan. Selanjutnya, pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Perbarengan peraturan konkursus dialis diatur dalam pasal 63 KUHP. Perbuatan berlanjut poltek handling diatur dalam pasal 64 KUHP. Lalu perbarengan perbuatan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Konkursus idealis dan konkursus realis adalah bentuk konkursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau polsek handling adalah bentuk konkursus tidak murni. Selanjutnya, sistem pemidanaan. Perbarengan peraturan atau konkursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP ayat 1 KUHP, digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok dan berat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam konkursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Dalam pasal 63 KUHP, aturan yang dilanggar harus berbeda atau lebih dari satu aturan pidana. Tetapi dalam praktek sering terjadi beberapa perbuatan yang hanya melanggar satu aturan pidana. Terhadap hal ini dipakai pendapat doktrin, yaitu konkursus idealis homogeneus. Lalu perbuatan berlanjut atau project handling. Menurut pasal 64 ayat 1 berlaku sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan satu aturan pidana saja. Dan jika berbeda-beda, dikenakan ketentuan yang membuat ancaman hukuman pidana pokok yang terberat. Pasal 64 ayat 2 merupakan aturan khusus dalam pemalsuan dan perusakan mata uang. Pasal 64 ayat 3 merupakan ketentuan khusus dalam hal kejahatan-kejahatan ringan yang merupakan perbuatan berlanjut. Menurut MPT, syarat perbuatan berlanjut adalah: yang pertama, ada niat yang merupakan perbuatan yang terlarang. Yang kedua, di antara perbuatan-perbuatan tersebut dilakukan tidak terlalu lama. Yang ketiga, tindak pidana yang dilakukan hanya sejenis atau harus sejenis. Contoh kasus dalam perbuatan berlanjut atau poltek handling: A. Seorang pembantu yang mencuri uang milik majikannya yang tersimpan di lemari berupa lembaran 10.000 yang berjumlah 1 juta atau segepok. Uang tersebut tidak diambil pembantu sekaligus, melainkan setiap harinya hanya 2 lembar saja, dan baru 3 kali mencuri keburu ketahuan oleh majikannya. Untuk kasus ini hanya dikenakan satu pasal saja terhadap pembantu tersebut, yaitu pasal 362 KUHP. Bab 3 tentang perbarengan atau gabungan tindak pidana atau summon law atau konkursus part 2. Pengaturan perbarengan atau gabungan tindak pidana diatur dalam buku 1 KUHP bab 6 pasal 63 sampai 71. Yang pertama, perbarengan peraturan atau konkursus idealis diatur dalam pasal 63 KUHP. Yang kedua, perbuatan berlanjut
diatur dalam pasal 64 KUHP. Yang ketiga, perbarengan perbuatan atau kursus realis diatur dalam pasal 65 sampai dengan 71 KUHP. Kursus idealis dan kursus realis adalah bentuk kursus murni, sedangkan perbuatan berlanjut atau project handling adalah bentuk kursus tidak murni. Selanjutnya, sistem pemidanaan. Yang pertama, perbarengan peraturan atau kursus idealis pasal 63 KUHP. Menurut pasal 63 KUHP, ayat 1 KUHP digunakan sistem aborsi, yaitu hanya dikenakan atau dijatuhkan pidana pokok terberat. Sistem pemidanaan seperti ini dinamakan aborsi murni atau hisapan murni, yaitu pidana yang terberat menghisap pidana yang ringan. Dalam kursus idealis, perbuatan yang dimaksud adalah perbuatan jasmani atau material handling, yaitu perbuatan yang tidak dapat dipisahkan. Lalu selanjutnya bab 4 tentang pengulangan tindak pidana atau residip part 1. Pengulangan tindak pidana atau residip. Residip adalah seseorang yang melakukan tindak pidana dan telah dijatuhkan hukuman pidana dengan suatu putusan atau vonis dari hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atau ingkrah, kemudian melakukan lagi suatu tindak pidana. Jadi hampir sama dengan kursus realis, yaitu melakukan lebih dari satu tindak pidana. Perbedaannya adalah dalam residip telah ada putusan atau vonis hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap yang merupakan pemindahan terhadap tindak pidana sebelumnya. Sedangkan dalam kursus belum ada putusan atau vonis dari hakim. Residip adalah alasan untuk pemberatan pidana. Pembagian pengulangan atau residip. Yang pertama, residip umum, yaitu semua pengulangan terhadap jenis tindak pidana apapun dan dilakukan dalam waktu kapan saja. Pengulangan merupakan alasan pemberatan, jadi tidak disyaratkan jenis tindak pidana yang dilakukan maupun tenggang waktu pengulangan. Dengan demikian tidak dikenal daluarsa. Residip atau pengulangan jenis umum ini tidak dikenal dalam KUHP. Yang kedua, residip khusus, yaitu tidak semua jenis pengulangan merupakan alasan pemberatan. Pemberatan pidana hanya dikenakan terhadap pengulangan yang dilakukan terhadap jenis tindak pidana tertentu dan dilakukan dalam tenggang waktu tertentu. Jenis residip ini adalah yang dikenal KUHP. Residip menurut KUHP adalah pengulangan atau residip tidak diatur secara umum dalam buku 1 KUHP tentang ketentuan umum, tetapi secara khusus untuk tindak pidana tertentu diatur dalam buku 2 dan buku 3 KUHP. Selain itu, KUHP juga mensyaratkan tenggang waktu pengulangan tindak pidana tertentu. Dengan demikian, KUHP menganut sistem residip khusus, artinya pemberatan pidana hanya dikenakan pada pengulangan jenis-jenis tindak pidana tertentu saja dan dilakukan pada tenggang waktu tertentu. Residip untuk tindak pidana dapat berlaku untuk kejahatan maupun untuk pelanggaran, yaitu yang pertama residip kejahatan. Dengan dianut residip khusus, maka residip kejahatan menurut KUHP adalah kejahatan-kejahatan tertentu yang dibedakan dalam residip kejahatan-kejahatan tertentu sejenis, diatur secara tersebar dalam buku 2 KUHP, yaitu dalam pasal 137 ayat 2, 144 ayat 2, 155 ayat 2, 157 ayat 2, 161 ayat 2, 163 ayat 2, 208 ayat 2, 216 ayat 2, 303 bis ayat 2, 321 ayat 2, dan 393 ayat 2. Dalam residip kejahatan sejenis hanya ada 11 jenis kejahatan yang merupakan alasan pemberatan pidana. Contoh pasal residip kejahatan. Pasal 137 ayat 1, yang siapa menyiarkan atau mempertunjukkan atau menampilkan di muka umum tulisan atau lukisan yang berisi penghinaan terhadap presiden dan wakil presiden dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui oleh lebih dikenal oleh umum, diancam dengan pidana yang paling lama 1 tahun, 4 bulan, atau pidana denda paling banyak Rp4.500. Selanjutnya, pasal 137 ayat 2, jika yang bersalah melakukan kejahatan pada waktu menjalankan pencahariannya dan pada saat itu belum lewat 2 tahun sejak adanya pemindahan yang menjadi tetap karena kejahatan semacam itu juga, maka terhadap dapat dilarang menjalankan pencaharian tersebut. Isi pasal 137 merupakan kejahatan menghina terhadap presiden dan wakil presiden, dan si terdakwa apabila sudah divonis maka dia tidak boleh melakukan lagi kejahatan dalam waktu 2 tahun. Istilah si penjahat tersebut harus bungkam atau mingkem selama 2 tahun. Apabila dia melakukan lagi kejahatan yang melanggar pasal 137, maka dia akan dikenal residip atau pengulangan tindak pidana. Dan pasal ini oleh Mahkamah Konstitusi sudah dicabut dikarenakan pengertian penghinaan terlalu luas, atau istilah pasal karet.
Selanjutnya pasal 393 ayat 1, barang siapa memasukkan ke Indonesia tanpa tujuan jelas untuk mengeluarkan lagi dari Indonesia, menjual, menawarkan, menyerahkan, dan membagikan atau mempunyai persediaan untuk dijual lagi atau dibagi-bagikan barang-barang yang diketahui atau sepatutnya harus diduganya bahwa pada barangnya itu sendiri atau pada bungkusnya dipakai secara palsu, nama firman atau merek yang menjadi hak orang lain, atau untuk menyatakan asal barang, nama sebuah tempat tertentu dengan ketambahan nama atau firman yang hayal, ataupun pada barangnya sendiri atau pada bungkusnya dituduhkan nama, firman atau merek yang demikian sekalipun dengan sedikit perubahan, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 bulan 2 minggu atau denda paling banyak Rp9.000. Selanjutnya syarat-syarat residip adalah: yang pertama, kejahatan yang diulangi harus sama atau sejenis dengan kejahatan terdahulu. Yang kedua, antara kejahatan yang terdahulu dan kejahatan yang diulang harus sudah ada keputusan hakim yang berupa pemidanaan yang mempunyai kekuatan hukum yang pasti dan tetap. Yang ketiga, pelaku kejahatan dalam menjalankan kejahatan harus merupakan pencaharian atau khusus untuk pasal 22, 16, 303, dan 393. Syarat itu tidak ada. Yang keempat, pengulangannya dilakukan dalam tenggang waktu tertentu yang disebut untuk pasal-pasal A. 2 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 137, 144, 208, 216, 303, dan 321 KUHP. Lalu 5 tahun sejak adanya keputusan hakim yang pasti atau tetap. Pasal 155, 157, 161, 163, dan 393 KUHP. Tidak mungkin ada residip apabila keputusan hakim tidak berupa pemidanaan, melainkan risfak atau pembebasan dari segala tuntutan dan pelepasan dari segala tuntutan. Lalu keputusan atau vonis hakim masih dapat berupa dengan adanya upaya-upaya hukum yang berlaku atau banding dan kasasi. Lalu keputusan yang menyatakan tidak berwenangnya hakim untuk memeriksa perkara tersebut. Lalu keputusan tentang tidak diterimanya tuntutan jaksa karena terdakwa tidak melakukan kesalahan. Lalu selanjutnya tidak diterimanya perkara karena penuntutannya sudah daluarsa. Yang perlu diperhatikan adalah bahwa saat pengulangan dihitung sejak adanya putusan hakim yang berkekuatan tetap. Jadi tidak disyaratkan apabila jenis pidana yang dijatuhkan oleh hakim sebelumnya, dan juga tidak disyaratkan apabila pidana yang dijatuhkan itu sudah dijalankan atau belum, baik untuk sebagian maupun seluruhnya. Pengenaan pemberatan pidana untuk residip kejahatan sejenisnya berbeda-beda, yaitu yang pertama, dapat diberikan pidana tambahan berupa pelanggaran atau pencabutan hak untuk menjalankan mata pencarian. Yang kedua, pidananya dapat ditambah sepertiga atau khusus pasal 216. Yang ketiga, pidana dapat ditambah dilipat 2 kali, yaitu khusus pasal 393, yaitu dari 4 bulan 2 minggu menjadi 9 bulan penjara. Selanjutnya, bab 4 tentang perbedaan pengulangan tindak pidana atau residip part 2. Residip kejahatan-kejahatan tertentu yang termasuk kelompok jenis hanya diatur dalam 3 pasal, yaitu dalam pasal 486, pasal 487, pasal 488 KUHP. Adapun syarat-syarat adalah: yang pertama, kejahatan yang diulangi harus termasuk dalam satu kelompok jenis dengan kejahatan yang pertama atau terdahulu. Kelompok jenis kejahatan termaksud adalah kelompok jenis kejahatan pasal 486 KUHP mengenai kejahatan terhadap harta benda dan pemalsuan. Misalnya pemalsuan mata uang diatur dalam pasal 244 sampai 248. Pemalsuan surat diatur dalam pasal 263 sampai 264. Pencurian diatur dalam pasal 262 sampai 265. Penggelapan, penipuan, kejahatan jabatan diatur dalam pasal 415, 417, dan 425. Penadahan diatur dalam pasal 480 sampai 481. Contoh, pada saat melakukan penipuan, kena hukuman penjara 3 tahun penjara dihitung dari 1 Januari 2020 sampai dengan Januari 2023. Masuk pada pasal 486. Belum lewat 5 tahun karena pidananya berarti 2 tahun. Kemudian keluar tidak boleh melakukan penadahan. Pencurian, nanti Pak Andi kena pemberatan pidana. Kalau gak kuat atau gak tahu gimana, boleh asal jangan melakukan kejahatan sejenis dan tidak ada pemberatan pidananya. Di negara Singapura tidak ada yang namanya residip, karena di sana berlaku hukuman dapat dikali 2 kali hukuman. Misalnya untuk mencuri kena dihukum 3 tahun, terus mencuri lagi kena hukuman pemberatan jadi 6 tahun. Sesudah di luar mencuri lagi dan kena pemberatan pidana lagi jadi 12 tahun.
Selanjutnya, kelompok jenis kejahatan pasal 487 KUHP mengenai kejahatan terhadap orang, misalnya penyerangan atau makar terhadap kepala negara, pembunuhan, penganiayaan, dan lain-lain. Selanjutnya, kelompok jenis kejahatan dalam pasal 488 KUHP mengenai kejahatan penghinaan dan berhubungan dengan penerbitan atau percetakan, misal penghinaan terhadap kepala negara atau wakil kepala negara, diatur dalam pasal 134 sampai 137. Penghinaan terhadap kepala negara sahabat, diatur dalam pasal 142 sampai 144. Penghinaan terhadap penguasa atau badan umum, diatur dalam pasal 207 sampai 208. Penghinaan terhadap orang, diatur dalam pasal 310 sampai 321. Kejahatan penerbitan dan pencetakan, diatur dalam pasal 483 sampai 484. Berdasarkan contoh-contoh di atas, maka kejahatan-kejahatan yang diatur dalam pasal 486, 487, dan 488 KUHP itu hanya kejahatan-kejahatan tertentu saja. Dengan demikian, maka dalam sistem KUHP tidak semua kejahatan berat dapat dijadikan sebagai alasan residip atau pengulangan untuk alasan pemberatan pidana. Residip kejahatan terdapat dalam beberapa tindak pidana khusus seperti narkoba dan lain-lain. Untuk mengulangannya yaitu umumnya pendapat pemberatan apabila yang pertama sanksi pidananya berupa pidana penjara, maka pemberatan ditambah sepertiganya. Dan yang terakhir untuk sanksi pidananya yang berupa denda atau maka pemberatannya dikali 2. Lalu residip pelanggaran di luar KUHP terdapat dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 dan lain-lain. Dengan ketentuan pemberatannya yaitu tenggang waktu pengulangan beragam, yaitu ada yang 1 tahun dan ada yang 2 tahun. Lalu untuk pemberatannya ada yang ditambah separuh, sepertiga, dan ada yang dilipat gandakan menjadi 2. Bab 5 tentang alasan hapusnya kewenangan menuntut dan menjalankan pidana. Part ke-1. Alasan hapusnya kewenangan menuntut. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan atau flag delik. Lalu ne bis one idem pasal 76 KUHP. Lalu matinya terdakwa pasal 77 KUHP, lalu daluarsa pasal 378 KUHP, lalu penyelesaian di luar beracara atau abandoning buren proses pasal 82. Dan yang terakhir adanya abolisi dan amnesti, diatur di luar KUHP. Yang pertama, tidak adanya pengaduan pada delik aduan. Dalam buku 1 KUHP tidak ada pengaturan khusus tentang delik aduan, melainkan diatur dalam buku 2 KUHP tentang kejahatan. Sedangkan dalam buku 3 tidak dikenal adanya delik aduan. Selanjutnya, macam-macam delik aduan. Yang pertama, delik aduan mutlak atau absolut adalah suatu delik atau tindak pidana yang karena sifatnya sendiri dari kejahatan, maka hanya dengan pengadilan lah baru dapat dituntut, atau yang diadukan perbuatannya saja. Contoh khusus perzinahan yang dilakukan oleh orang yang sudah menikah. Yang kedua, delik aduan relatif adalah delik aduan yang tidak tergantung pada sifat kejahatan, melainkan pada hubungan antara si pelaku dengan kejahatan itu atau pembantunya dan orang yang dikenal kejahatan itu, atau yang diadukan orangnya saja. Contoh kasus pencurian terhadap harta orang tuanya. Keistimewaan atau kekuasaan delik aduan absolut. Yang pertama, dalam delik aduan absolut yang diadukan adalah peristiwa hukumnya. Yang kedua, dalam delik aduan absolut pengaduannya tidak dapat dipisah-pisahkan atau unspecified. Artinya dengan adanya pengaduan berarti berlakunya untuk semua pelaku kejahatan, walaupun tidak disebutkan satu persatu. Keistimewaan delik aduan relatif. Yang pertama, dalam delik aduan relatif yang diadukan adalah orang yang disangka telah melakukan tindak pidana. Yang kedua, dalam delik aduan relatif pengaduannya dapat dipisah atau split-bar, artinya pelaku atau peserta kejahatan. Peserta kejahatan tidak dapat dituntut apabila tidak disebutkan. Jadi yang disebutkan saja yang menjadi pelaku tindak pidana. Siapakah yang berhak mengadu? Berdasarkan pasal 72 dalam pasal 73 KUHP dapat disimpulkan bahwa yang berhak mengadu adalah orang atau mereka yang terkena kejahatan. Misalnya pasal 319 KUHP, penghinaan yang diancam dengan pidana menurut bab ini tidak dituntut jika tidak ada pengaduan dari orang yang terkena kejahatan itu. Pasal 322 ayat 2 tentang pembuka rahasia yang berbunyi, jika kejahatan dilakukan terhadap
seseorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu. Tenggang waktu pengaduan. Sejak saat orang yang berhak mengadu mengetahui adanya kejahatan, hal ini berlaku baik untuk delik aduan absolut maupun relatif. Adapun daluarsa pengaduan adalah setelah 6 bulan apabila korban bertempat tinggal di Indonesia dan 9 bulan apabila bertempat tinggal di luar Indonesia dalam pasal 74 KUHP. Menarik kembali pengaduan. Berdasarkan pasal 75 KUHP, penarikan dapat dicabut 3 bulan setelah pengaduan diajukan. Tetapi jika yang berhak mengadu meninggal, maka pengaduan tidak dapat dicabut kembali. Tetapi khusus untuk delik aduan absolut, penarikan pengaduan tidak diterikat waktu 3 bulan, melainkan selama waktu pemeriksaan dalam sidang pengadilan. Lalu nebis in idem diatur dalam pasal 76 KUHP. Istilah nebis in idem atau nemo debet bis vacari yang berarti jangan dua kali yang sama. Dasar atau rasio dari asas ini adalah: yang pertama untuk menjaga martabat atau wibawa pengadilan, yang kedua untuk kepastian hukum bagi terdakwa yang telah mendapat keputusan hakim. Syarat-syarat nebis in idem: yang pertama, asal putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap. Yang kedua, putusan yang dijatuhkan berlaku untuk orang yang sama. Yang ketiga, perbuatan yang dituntut kedua kali adalah sama dengan yang pernah diputus. Selanjutnya, matinya terdakwa diatur dalam pasal 77 KUHP. Kewenangan menuntut pidana menjadi hapus dengan matinya terdakwa. Hal ini didasarkan karena subjek hukum pidana hanyalah orang, sehingga yang dapat mempertanggungjawabkan suatu perbuatan yang berupa tindak pidana hanyalah pelaku tindak pidana tersebut. Dalam pasal ini terletak satu prinsip, bahwa penuntut hukuman itu harus ditujukan kepada diri pribadi orang. Jika orang yang dituduh telah melakukan peristiwa pidana itu meninggal dunia, maka tuntutan asas peristiwa ini habis sampai demikian saja. Artinya tidak dapat dituntut itu lalu diarahkan kepada ahli waris. Selanjutnya bab 5 tentang alasan gugurnya hak untuk melaksanakan hukuman part 2. Dalam KUHP, matinya terdakwa diatur dalam pasal 83. Lalu daluarsa diatur dalam pasal 84 sampai 85. Dan di luar KUHP, yang pertama amnesti dan yang kedua gerasi. Daluarsa menjalankan pidana hapus apabila 2 tahun mengenai semua tindak pidana melanggar, 5 tahun mengenai kejahatan yang dilakukan percetakan. Selanjutnya ditambah sepertiga dari lamanya tenggang daluarsa bagi kejahatan lainnya. Pidana mati tidak ada daluarsa. Daluarsa menjalankan pidana dihitung esok hari setelah putusan hakim atau vonis dijatuhkan. Jika terhukum melarikan diri selama masa hukuman, maka esok harinya setelah melarikan diri mulai berlaku tenggang daluarsa baru. Tenggang daluarsa tertunda selama menjalankan pidana dan selama hukuman dirampas kembalikannya apabila berhubungan dengan tenggang hukuman lain. Gerasi adalah tindakan mengampunan dari raja atau presiden yang merupakan kemurahan hati raja atau presiden yang berkuasa, sehingga terhukum dapat menerima atau menolak gerasi. Dewasa ini gerasi berfungsi sebagai koreksi atau putusan pengadilan untuk mencegah timbulnya ketidakadilan atau tidak hukum. Gerasi adalah penghapusan hukuman yang telah dijatuhkan oleh hakim, baik untuk sebagian maupun seluruhnya, atau merupakan hukuman yang berlarian sifatnya. Gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Tujuan gerasi adalah: yang pertama sebagai koreksi atau putusan pengadilan, yang kedua dapat dilakukan oleh berhukum atau hakim atau karena jabatannya apabila dalam menjatuhkan putusan terdakwa kesalahan atau kehilafan. Yang dimaksud kesalahan atau kehilafan adalah apabila hakim salah menerap atau menafsirkan perbuatan terhadap suatu tindak pidana sehingga akibat dalam penerapan sanksi pun salah. Selain itu dapat juga terjadi apabila hakim merasa putusan kurang adil sehingga putusan atau vonis perlu diperbaiki. Akibat hukum dari adanya gerasi. Yang pertama, presiden menolak permohonan gerasi, berarti hukuman harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang kedua, presiden mengabulkan permohonan gerasi, berarti terhukum tidak harus menjalankan hukuman seluruhnya. Yang ketiga, presiden mengadakan perubahan hukuman atau komutasi, berarti mengadakan perubahan masa hukuman. Misalnya hukuman mati diubah jadi seumur hidup, hukuman penjara menjadi hukuman kurungan, dan lain-lain. Yang keempat, pengulangan hukuman, artinya hukuman yang ditentukan oleh hakim dikurangi hingga menjadi lebih ringan. Yang terpenting dalam gerasi adalah bukan menghilangkan keputusan hakim, melainkan keputusan hakim tetap ada, tetapi melanggar keputusan hakim dikurangi. Dengan kata lain, kesalahan terhukum tetap ada. Macam-macam gerasi. Yang pertama, gerasi duduk adalah seorang yang mengajukan permohonan gerasi berada di luar penjara atau tidak melaksanakan hukuman. Yang kedua, gerasi jalan adalah seseorang yang mengajukan gerasi sambil tetap melaksanakan hukuman di penjara atau menjalankan pidana. Yang ketiga, gerasi jabatan adalah permohonan gerasi diajukan oleh pejabat yang berwenang atau hakim atau kepala lapas karena berasa ada putusan yang dianggap merugikan terhukum.
Perbedaan gerasi, amnesti, dan abolisi. Gerasi merupakan masalah yang menghapuskan atau meringankan hukuman, sedangkan amnesti adalah masalah yang menghapuskan tuntutan dan hukuman, dan abolisi adalah masalah yang menghapuskan tuntutan. Gerasi ditujukan kepada orang atau terhukum, sedangkan amnesti dan abolisi pada perbuatan atau tindak pidana. Gerasi diberikan setelah ada putusan hakim yang mempunyai kekuasaan hukum tetap, sedangkan amnesti dapat diberikan sebelum dan sesudah adanya vonis, tetapi abolisi sebelum adanya putusan hakim atau vonis. Lalu dengan gerasi kesalahan pelaku atau terhukum tetap ada, sedangkan dalam abolisi dan amnesti dianggap tidak ada kesalahan seperti bayi yang baru lahir. Gerasi ditujukan untuk mencari keadilan, sedangkan amnesti dan abolisi untuk tujuan politik. Semua diberikan atas kuasa undang-undang. Hak untuk memberikannya berada di tangan presiden sebagai kepala negara. Semuanya tidak diatur dalam KUHP, melainkan diatur di luar KUHP, yaitu untuk gerasi diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2010 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang gerasi. Mungkin cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.